didatangkan oleh Allah orang yang paling kaya di dunia. Dengan harta bendanya dulu di dunia, apa-apa semua bisa. Sehingga dia adalah orang yang paling nikmat kehidupannya dulu tatkala di dunia. Dia didatangkan oleh Allah. Begitu didatangkan oleh Allah, lantas hamba itu ternyata menjadi ahli neraka. Kenapa menjadi ahli neraka? Karena harta bendanya itu ternyata tidak membuahkan hasil pahala di sisi Allah di akhirat. Lantas kemudian dia menjadi ahli neraka. Lantas oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan satu celupan gue nyicipi di sisi neraka. Deweke dicemplung namang neraka, cemplung netok, satu celupan diangkat kembali. Lantas kemudian didudukan, ditanya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, apakah kemudian kau merasakan di dalam neraka kenikmatan? Apa kemudian kau merasakan di dalamnya itu kesenangan?" Jawab hamba itu, "Tidak, wahai Allah. Di dalam neraka itu sedetik pun tidak pernah aku merasakan kemudian yaitu kenikmatan dan kesenangan." Maksudnya apa? Maksudnya kesenangan dunia sekalipun sepanjang hidup 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, atau bahkan lebih kesenangan hidup di dunia, kalau hanya mengantarkan masuk ke dalam neraka, cuma hanya dibalas dengan satu celupan di neraka, maka menghabiskan dan menghilangkan semua nikmat-nikmat yang ada dulu, yang ada di dalam kehidupan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad sekarang dalam hadisnya, riwayatnya dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, perkataan Rasulullah, ad-dunya, yang namanya dunia, daru, rumah, dunia itu adalah rumah, la darallahu, bagi yang tidak memiliki rumah di akhirat. Kalimatnya gue, dunia ini adalah rumah bagi yang tidak memiliki rumah di akhirat. Kalimatnya seperti itu. Kemudian berikutnya, wa malun, dan dunia ini adalah harta benda. Wala mala, bagi siapa saja yang tidak memiliki harta benda. Kalimatnya gue, dunia ini adalah rumah bagi siapa saja yang tidak memiliki rumah. Dunia ini adalah harta benda bagi siapa saja yang tidak memiliki harta benda. Wallaha, untuk dunialah, yaitu orang yang tidak memiliki akal mengumpulkan dan menghimpun harta-harta benda dunia. Maksudnya adalah di sini Rasulullah ingin menyebutkan orang yang tidak memiliki akal itu menghimpun dan mengumpulkan yaitu harta benda dunia. Kalimatnya seperti itu, coba kalimatnya panjenengan cermati. Ad-dunya, yang namanya dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Lantas kemudian akhirat, kemudian dunia itu adalah harta benda bagi yang tidak memiliki harta. Nah, panjenengan pun maksudnya bagaimana? Sekarang seperti ini. Kalau kita lihat hadis Rasulullah, hadis-hadis yang menyebutkan rumah kan diantaranya baitun. Bahasa Arab kan baitun. Hadis Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan, la taj'alu, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Nek nangkene diomongna dunia itu adalah rumah bagi yang tidak memiliki rumah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan-kuburan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan rumahku adalah surgaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun rumahnya dia di dalam surga. Sekalipun dia membangun sebesar atau seluas sarang burung. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan rumah seperti itu, dan masih banyak lagi hadis yang menyebutkan rumah, maka maksud dari kalimat ini adalah dijelaskan di dalam hadis yang lain. Itu hadisnya hadis Aisyah, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali hanyalah kehidupan akhirat. Kenek nang hadis Aisyah. Oleh karena itulah maksud adalah rumah
Di sini dunia adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Jika dia adalah orang yang beriman, yang namanya rumah-rumah di dunia, maka dilandaskan kepada aturan yang telah Rasulullah atur. Nek dheweke dadi umah, nek duwe umah nang dunia paribasan umah yang memang nggo ibadah. Umah yang ibadah. Umah digunakan untuk memang beribadah kepada Allah. Mulanya anak istilah rumahku adalah surgaku. Kemudian dia juga menyadari rumah di dunia ini hanyalah fasilitas di dunia saja. Rumah sebenarnya adalah rumah yang berada di dalam surga. Mulanya nanti siapa saja yang membangun rumah Allah di dunia yaitu masjid, maka Allah membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Artinya aja ngasih, kemudian kita membesar-besarkan harta benda kita untuk membangun rumah-rumah di dunia. Tapi kemudian kita tidak mau untuk membangun rumah kita sesungguhnya yang berada di dalam surga. Jangan sampai kemudian harta benda kita terkuras habis hanya untuk rumah-rumah dunia, sementara harta benda itu hangus, tidak ada pahalanya dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kising dimaksud dunia ki adalah umah wong sing ora duwe umah. Intine nang dunia duwe umah, tapi ngesuk nang akhirat jebulane ora duwe umah. Karena dia harta bendanya telah habis untuk ngurusi permasalahan harta benda dunia. Maksudnya seperti itu. Mulanya anak hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Dan berikutnya, yang dimaksud dengan dunia ini adalah harta benda, yaitu harta benda bagi siapa saja yang tidak memiliki harta benda. Maksudnya adalah karena memang yang namanya harta benda dunia, kemudian apa saja fasilitas dunia, kan titipan. Mulanya anak istilah dalam bahasa kita sing jenengane menungsa nang alam dunia, apa saja yang memiliki dititipi. Dititipi suki, dititipi kaya, dititipi kemudian memiliki ini, memiliki. Bagaimana kemudian suatu saat dia dipanggil oleh Allah, harta benda yang dititipkan itu bernilai sesungguhnya kelak di dalam kehidupan akhirat. Mulanya anak hadis yaitu ada ayat Al-Quran yang menyebutkan yaitu sesungguhnya tempat kembali yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak ayat Al-Qur'an disebutkan zuyyinan linnasi hubus syahwah, telah dihiaskan pada manusia kecintaannya kepada hawa nafsunya. Mulai dari anak-anak, istri-istri, rumah yang kemudian dibangun, harta benda yang ditumpuk-tumpuk, kendaraan-kendaraan, sawah, ladang, yang lain-lain. Semuanya itu adalah perhiasan dunia. Dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang lebih baik. Mulanya nang kene diomongna yaitu dunia adalah harta benda bagi siapa saja yang tidak memiliki harta benda. Artinya, kalau manusia hanya bertujuan golek harta benda di dunia saja, tanpa pernah kemudian berpikir bagaimana dia memiliki harta benda di akhirat, maka itu yang dimaksud. Dheweke mung duwe harta benda di dunia, boleh jadi mungkin ngesuk nang akhirat ora duwe apa-apa. Ya kedua caranya dewek duwe harta benda nang dunia ya duwe, nang akhirat duwe. Nek ya abot ya wis nang dunia ora duwe, sing penting nang akhirat duwe. Ini maksudnya seperti itu. Mulanya kan ada hadis Rasulullah dulu pernah disinggung. Kalau dalam hadis Rasulullah dulu pernah disinggung yu'ta birojulin. Kelak akan didatangkan seorang laki-laki, yu'ta bi'angamin nas. Nanti kelak akan didatangkan seorang laki-laki yang paling nikmatnya yang ada di dalam dunia. Ngesuk didatangkan oleh Allah orang yang paling kaya di dunia. Dengan harta bendanya dulu di dunia, apa-apa semua bisa. Sehingga dia adalah orang yang paling nikmat kehidupannya dulu tatkala di dunia. Dia didatangkan oleh Allah. Begitu didatangkan oleh Allah, lantas hamba itu ternyata menjadi ahli neraka. Kenapa menjadi ahli neraka? Karena harta bendanya itu ternyata tidak membuahkan hasil pahala di sisi Allah di akhirat. Lantas kemudian dia menjadi ahli neraka. Lantas oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan satu celupan gue nyicipi di sisi neraka. Deweke dicemplung namang neraka, cemplung tok, satu celupan diangkat kembali. Lantas kemudian didudukan, ditanya. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, apakah kemudian kau merasakan di dalam neraka kenikmatan? Apa kemudian kau merasakan di dalamnya itu kesenangan? Jawab hamba itu, tidak wahai Allah. Di dalam neraka itu sedetik pun tidak pernah aku merasakan kemudian yaitu kenikmatan dan kesenangan. Maksudnya apa? Maksudnya
kesenangan dunia sekalipun sepanjang hidup 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, atau bahkan lebih kesenangan hidup di dunia, kalau hanya mengantarkan masuk ke dalam neraka, cuma hanya dibalas dengan satu celupan di neraka, maka menghabiskan dan menghilangkan semua nikmat-nikmat yang ada dulu, yang ada di dalam kehidupan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gue, ngesuk kenikmatan dunia apa saja yang kita rasakan hari ini, kalau ini tidak membuahkan pahala di akhirat, maka cukup dibalas dengan 1 detik di dalam neraka, semua bekas-bekas nikmat yang ada di dalam kehidupan dunia habis. Tidak ada sejarah dan tidak ada ceritanya. Dulu tatkala kemudian dia memiliki mobil, usuran ceritanya. Dia memiliki rumah yang banyak, tidak ada ceritanya. Dia memiliki harta benda yang banyak, tidak ada ceritanya. Cukup dengan 1 detik di dalam neraka. Maksudnya seperti itu. Nah, kewalikannya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Wong sing sengsara hidup di dunia didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Sampai kalau melihat orang sing paling sengsara siapa? Mungkin dia tidak memiliki rumah, makan saja mungkin seadanya. Tapi dia ternyata menjadi ahli surga. Kenapa dia menjadi ahli surga? Karena dia beriman, beramal soleh. Lantas kemudian oleh Allah dicelupkan ke dalam surga 1 detik saja, diangkat kembali, didudukan. Wahai hamba Allah, apakah kemudian kau merasakan kesusahan di dalamnya? Apa kemudian kau merasakan di dalamnya kesengsaraan? Jawab hamba itu, tidak. Tidak, wahai demi Allah, di dalam surga sungguh aku tidak pernah menemukan yaitu kesengsaraan hidup. Di dalam surga sekalipun kemudian aku 1 detik tidak pernah menemukan yaitu kesengsaraan atau bahkan kesedihan. Maksudnya adalah, kalau seandainya di dunia ini Anda memiliki kesedihan, kesusahan, kemelaratan sepanjang hidup atau sepanjang usia, 100 tahun mungkin, atau 200 tahun sengsara terus, tapi berujung pada nikmat di dalam surga. Kemudian Anda dimasukkan ke dalam surga 1 detik saja, itu sudah cukup membalas, menghilangkan semua kesedihan-kesedihan yang ada di dalam dunia. Dan menghilangkan semua kesengsaraan-kesengsaraan dulu di dunia. Cuma hanya 1 detik di dalam surga. Bagaimana kalau seandainya kita masuk ke dalam surga selama-lamanya? Masya Allah, otomatis yaitu dunia tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya demikian. Insya Allah berarti masih pada kalimat ini. Besok berarti hadis yang kedua. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin tafadhol, silakan. Iya. Anu zakat maksudnya. Zakat bukan ya. Sekarang jarang ketemu orang-orang yang ketemu justru orang-orang yang namanya. Dan kebanyakan mereka itu datangnya biasanya itu menjelang sholat zuhur atau menjelang sholat asar, sehingga cepat dia itu cepat mesti. Sehingga kita segera buru-buru memberikan biar nggak terlalu lama gitu. Maksudnya dia juga apa datanya yang sengaja biar nggak terlalu lama nyanyinya atau bagaimana dia tuh. Oh, pengamen maksudnya apa? Tergolong. Oh, kalau pengamen jangan diberi. Iya. Gitu ya. Iya, kalau pengamen jangan diberi. Tapi sekarang tidak Iya. Karena pengamen itu berbeda dengan pengemis. Baik status hukum untuk pengamen itu tidak boleh diberi. Apalagi kalau dia kemudian masih muda, nggak boleh diberi. Tapi kalau pengemis itu boleh diberi. Iya, boleh diberi. Apalagi kalau kondisinya memang ya tidak memungkinkan. Artinya tidak memungkinkan, cacat fisik, sudah tua, lemah atau yang lain-lain, malah justru itu sangat disuruh. Tapi kalau pengamen disuruh jangan diberi. Ya, pengamen orang udah diberi. Iya. Yang sholat. Nah kan ada yang mengatakan bahwa kalau sudah subuh di sebelum datang masjid bisa melakukan waktu sudah subuh apa itu juga di dalam karena gini, ya memang betul kalau dalam literatur hadis Nabi, sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Afdholus sholat, maka seutama-utama sholat sunnah fil bait itu di rumah. Ya itu memang betul. Artinya gini, nek panjenengan kemudian mau melaksanakan sholat di masjid juga boleh. Tapi nang rumah itu lebih utama. Artinya kalau satu saat kemudian kita sholat nang rumah, lebih utama dibandingkan sholat sunnah nang masjid. Ya alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau suatu saat kemudian kita ingin sholat di rumah, ya sudah
kira-kira adzan subuh belum dilaksanakan, kan itu sudah masuk waktunya untuk sholat sunnah sebelum subuh. Kan seperti itu. Kita disuruh untuk melaksanakan sholat itu. Nanti begitu jenengan masuk ke masjid, sholat sunnah sing langsung nang masjid ke jenengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu seperti itu. Kayak gitu. Karena kalau semua berprinsip tadi aturan sholat sunnah di rumah, kemudian siapa yang akan mengumandangkan adzan gitu. Adzan hukumnya berbeda. Iya, adzan kan hukumnya berbeda. Kalau dalam hadis Rasulullah untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah gitu. Iya. Kemudian kalau itu waktu sholat, kemudian nanti yang mengundang adzan itu siapa gitu. Semua gitu. Iya, makanya adzan itu hukumnya berbeda. Adzan hukumnya berbeda. Maksudnya gini. Itu kan karena kita kan berbicara risalah dan dalil. Rasulullah mengatakan seperti itu. Sing jenengane sholat ke paling utama itu di rumah. Alasannya diantaranya siji men kejaga kemurniane. Jaga kemurnian di sini karena tidak ada orang yang tahu nek sholat nang rumah kan kejaga keikhlasannya. Beda orang kalau suatu saat sholat di dalam masjid banyak orang, mungkin suasana hatinya berbeda tatkala dia sholat di rumahnya. Oleh karena itulah sing paling utama gue jaga keikhlasan ya nang rumah. Gitu. Nah, sunnah ketika kemudian adzan dan lantas kemudian nek ka ibu kabeh engko sing adzan siapa? Sing adzan ya muadzin. Nah, lantas siapa yang jadi muadzin? Ya orang yang ingin berpahala besar. Orang yang berpahala besar diantaranya dulu Bilal dan kemudian adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah Ummu Maktum. Nah, lantas nek muadzin disandingkan dengan dalil siapa bae sing dadi muadzin 20 tahun bacatai melbu meng surga dan dia tatkala di padang mahsyar lehernya menjadi panjang tatkala manusia tenggelam oleh air keringatnya kalau dia yakin. Nah, lantas bagi orang yang muadzin nek begitu dheweke adzan ya kalau dia rumahnya dekat ya pulang, nek rumah dekat sholat di rumah. Engkau kemudian masjid mening dia sholat melaksanakan tahiyatul masjid. Itu seperti itu. Jika dia ingin berpahala lebih besar. Tapi kalau cuma muadzin tok ngandala tok tidak sholat sunnah ya tidak apa-apa. Karena ini kan berbicara masalah berlomba-lomba pada perkara permasalahan untuk berbuat kebaikan. Kalau seandainya kemudian kita berpikir, lah kok sampai sing adzan? Ya karena ini namanya wong jenengane syariat Islam kita disuruh berlomba-lomba, kayak gitu. Kayak gitu permasalahannya. Karena ini masalahnya syariat. Artinya itu dalil hadis Nabi sing ora ditolak. Nabi mulai ngomong mau anu salat sunnah afdhalun nang rumah kayak gitu. Kan tidak boleh ditolak karena itu sahih. Itu seperti itu masalahnya. Cukup ya? Nah, timu bahada majlis talim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.